Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Perpu Cipta Kerja ini menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, Perpu Cipta Kerja telah berpedoman pada peraturan perundangan dan putusan MK. Airlangga menjelaskan penerbitan Perpu Cipta Kerja mendesak karena pemerintah perlu mengantisipasi berbagai resiko ketidakpastian global. Resiko ketidakpastian global yang dimaksud Airlangga Hartarto diantaranya terkait potensi resesi global, peningkatan inflasi hingga ancaman stagflasi. Selain itu, saat ini banyak negara-negara berkembang antri untuk mendapatkan bantuan dari Dana Moneter Internasional atau IMF. Berdasarkan catatan Airlangga, ada beberapa negara berkembang sudah masuk IMF, lebih dari 30 negara mengantri jadi kondisi krisis. Sehingga Ketua Umum DPP Partai Golkar tersebut menyebut kemungkinan untuk emerging developing country menjadi sangat real. Di samping itu, tensi geopolitik perang Ukraina dan Rusia belum selesai dan semua negara hadapi masalah krisis pangan, energi, keuangan, dan perubahan iklim. Oleh karena itu, pemerintah perlu lebih awal mengantisipasi berbagai kondisi gejolak global agar rambatannya tidak terdampak bagi ekonomi domestik. Tidak hanya itu, pemerintah menilai putusan MK terkait Undang-Undang Cipta Kerja sangat mempengaruhi minat investasi. Lantaran perilaku dunia usaha dalam dan luar negeri, di mana mereka hampir seluruhnya menunggu keberlanjutan Undang-Undang Cipta Kerja. Sebagai informasi, Kementerian Investasi menaikkan target investasi menjadi 1.400 triliun di tahun 2023. Target ini mengalami kenaikan 16,7% dan dari target tahun ini 1.200 triliun pemerintah mencoba realistis dalam hal ini. Karena meskipun terancam dengan resesi global, pasar Indonesia masih cukup menarik untuk investor asing. Indonesia tahun depan sudah mengatur defisit APBN kurang dari 3% terhadap produk domestik bruto. Jadi ini akan mengandalkan sisi investasi. Tahun depan investasi ditargetkan sebesar 1.200 triliun. Ini jadi penting kepastian hukum, sehingga dengan keluarnya Perpu diharapkan kepastian hukum bisa terisi.